Kan sebenarnya. Jadi tapi. Masa mandi menjadi bubar kan. bubar. Tinggal minta alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Kawan-kawanku di kajian Majelis Tato, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba yang lemah bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih bisa beraktivitas bagaimana kita lakukan tiap hari, khususnya yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan tiap minggu, kajian tiap hari Selasa. Tentu mudah-mudahan pertemuan kita kali ini lebih menambahkan lagi silaturahmi kita, menambah lagi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan mengadakan kajian ini menjadikan salah satu wasilah sarana kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan jalan yang mudah ya Allah, yang memberi kami jalan yang susah ya Allah. Salawat dan salam tetap mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala pengajaran, atas segala keteguhan beliau, sehingga terciptalah satu ajaran yang dimana menjadi sifat intinya adalah rahmatan lil alamin, yang menjadi penerang dalam kegelapan, yang menjadi pelipur lara ketika kita kesulitan. Mudah-mudahan salawat itu nyampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang senantiasa berjuang bersama beliau. Dan mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita selaku umat yang turut patuh dalam ajarannya. Amin. Kita lanjutkan kajian. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Terakhir ketemu bulan kemarin. Kajian perdana alhamdulillah, dan tentunya mudah-mudahan kita selalu sama-sama doakan, selalu sama-sama support, khususnya panitia-panitia yang mengadakan kajian ini. Nggak ada lu nggak ramai lah gitu. Mudah-mudahan tetap kita terus bisa istiqomah, bisa kompak terus apapun yang terjadi. Karena ini adalah jafi sabilillah, adalah jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang hadis. Tapi sebelum kita lanjutkan masuk ke hadis selanjutnya, hadis ke-11 di Arba'in Nawawi, saya sedikit ingin flashback dulu. Saya pernah menjelaskan bahwa hadis itu ternyata kita tahu ya, bentuk hadis itu adalah hadisnya naon sih kamar teh? Hadisnya naon? Perkataan, perbuatan, tingkah laku, perilaku ya, maksudnya secara umum perilaku naon deh? Naon deh? Perkataan, perbuatan, naon deh? Ketetapan dalam artian kesepakatan maksudnya. Takririah kan istilahnya. sepemahaman, Kesepahaman. paham lah. Iya. Atau bentuknya tidak hanya perkataan, perbuatan, kesepahaman beliau dengan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, tentu sampai kepada sifat fisik beliau, maksudnya aktivitas yang dilakukan secara fisik, atau
secara akhlak, secara yang berkaitan dengan Rasulullah itu semua disebut hadis. Semua ini disebut hadis. Dan tentu hadis ini nanti karena yang membawanya orang-orangnya membawa informasi-informasi ini, maka dari kajian ini muncullah terjadi 3 hukum yang muncul yang terkenal dengan istilah hadisnya hadis sahih, kemudian Doib, doif, kemudian maudhu. Maudhu itu termasuk tidak doif, hasan ya. Hasan. Tapi ternyata hasan ini termasuk istilah yang baru muncul ketika dipelopori oleh Imam At-Tirmidzi. Padahal mah sahih kan, cuman bahasana sahih level 4. Sahih itu level 1, VIP-na level 2, level 3 dan level 3 ya. PPKM aja. Iya. Kan usum. Ya, nanti di sini sahih ini ternyata bentuknya ada yang dibawa oleh lebih dari 10 orang. Di tiap generasi itu 10 orang mau minimal. Jadi contohnya ini generasi 10 orang informasi yang saya sampaikan. Disampaikan ke kalian, seorang ya, Bang Sabar ka putrana, budakna 10 orang. Generasi selanjutnya 10 orang terus disebutnya mutawatir. Hadis mutawatir Sahih banget. Tapi lamun misalkan di bawah anak generasi pertama 10 orang membawa, generasi 2 kan tiluan. Oke? Eta disebutna kena hadis ahad. Atau seorang, 3 orang disebutna hadis ahad. Jadi ayat mutawatir ayat ahad tergantung berapa jumlah yang kurang dari 10 sudah yang meriwayatkan, yang menerus menyampaikan apa yang disampaikan dari sumbernya. Masih ingat ya coba deh, mau deh ini. Mau deh ya. Nyamatan di flashback lah supaya teriut kan. Saya flashback lagi. Tahu sampai sini ya? Oke. Tapi nanti juga karena kita tahu bahwa hadis itu posisinya dia bisa jadi penjelas sesuatu yang di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail. Contoh yang tidak secara detail enggak. Contoh yang tidak secara detail. Perintah sholat dalam Al-Quran, apakah detail di situ? Ada takbir sampai salam? enggak. Tidak. Maka hadis posisinya sebagai merinci apa yang tidak dirinci dalam Al-Quran. Tapi tadi ternyata minimalnya tadi satu, dia hadisnya harus sahih, yang membawanya itu orang-orang yang bisa dipercaya, capable, adil, ketinggali alus akhlakna, tarang ngabohong, aman informasinya. Tapi yang masalah ketika yang bawa ada seorang yang bawa yang dia secara sifat ada kekurangan sedikit, tukang bohong. Ketika ada tukang bohong maka dia harus lompat kanu. Maka meskipun dia hadis, tapi bahkan disebut nanti maudhu lamun tukang bohong bakal isi hadis nanti palsu. Ada sebagian orang bilang itu hadis, tapi ada sebagian orang lain ya teman lain hadis karena ngapal sukeun, merubah satu informasi versi manehna tapi pakai Rasulullah. Salah satu contoh yang terkenal di kitab-kitab hadis, ada satu hadis contoh lagi. Qala Rasulullah awalan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-badinjanu dawaun min kulli da'in. Jin terong teh obat ti segala penyakit. Terong teh obat dari segala penyakit. Pas ditelusuri ternyata nu nyari sekolah Rasulullah teh tukang terong. Anu nyebut sekolah Rasulullah tukang terong. Oh berarti jeung sok ngabohong di ketika bab jual beli nanti sok ngabohong. Kapenak we meureun gara-gara tukang terong meh naon teh? Meh payu terong nah bikin we sekolah Rasul di deteksinya di. Ieu bab hukum. Oke, khusus bab hukum. Tahulah yang berkaitan dengan rukun
baik itu rukun iman ataupun rukun Islam. Ayo teh jadi kan ngalih teh ayat teh hadisna naon maksudna karena memang semua itu kalau mau dianggap sebagai syariat maka harus ada secara redaksi jelas, baik redaksi itu ada di Al-Quran, jika diketemukan minimal redaksinya kita ketemukan di mana? Di hadis Rasulullah SAW. Gitu kan ribetnya hadis. Kalau ingin disebut syariat, namun ayat satu kebaikan tidak ada dalil di Al-Quran, tidak ada dalil di hadis, tidak pula lewat kias, analogi, maka dia tidak sulit untuk dikatakan sebagai syariat. Contoh lagi, kalau hadisnya menggunakan doif, maka itu sulit untuk disebut syariat. Paling masuk oke kalau mau sebagai Sunnah. bukan syariat itu maksudnya sunnah rasulnya. Paling oke ini disebut nate bukan syariat. Hal baik selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Redaksi. Ya. Yang paling rame terkait terakhir pertanyaan nu pernah diajukan teh baca surat Al-Kahfi malam Jumat kan rame di grup baheulanya pernah bahwa memang jika ada satu ulama yang memvonis bahwa hadis teh dhaif eta teh. Oke, maka sulit untuk dijadikan bahwa keharusan untuk membaca surat Al-Kahfi malam Jumat maka tidak penekanannya bukan syariat. Lain kudu. Tapi jika dilakukan baik tidak? Baik. Dapat pahala tidak? Insyaallah. Karena membaca Al-Quran tidak bertentangan dengan syariat. Justru syariatlah yang menganjurkan kita baca Al-Quran. Karena Al-Kahfi pun termasuk surat apa? Surat dalam Al-Quran. Tapi apakah jika dilakukan kita mendapat dosa? Tidak. Karena itu pasti hal baik. Tapi jangan anggap itu syariat. Karena untuk membid'ahkan pula kita harus punya dalil. Ada nggak redaksi dalil bahwa itu adalah bid'ah? Itu yang hari ini diperdebatkan. Jadi ngabid'ahkan teh tanpa dalil oge. Alasan ngabid'ahkeun teh kieu contohna. Al-Kahfi teh baca malam Jumat, eta teh hadisna dhaif, maka membaca Al-Kahfi malam Jumat adalah bid'ah cenah kitu. Ngan lamun ditanyakeun naon dalilna ngabid'ahkeun maca Kahfi surat malam Jumat? So aya Rasulullah berkata bahwa maca Al-Kahfi malam Jumat bid'ah aya? Tidak ada. Di Al-Qur'an aya? Tidak. Maka yang membid'ahkan pula tidak punya redaksi jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka ranah itu ranah pendapat. Akhirnya pilihan mau maca Al-Kahfi mangga, maca Al-Kahfi lebih sah. Karena itu hal baik. Atau ganti itu Al-Kahfi Al-Baqarah atau kali Al-Quran yang tidak begitu. Yang tidak membaca Al-Quran. Jangan terjebak dengan bahasa. Itu karena hadisnya dhaif maka jadi bid'ah. Itu bukan. Itu teori. Saya tidak menemukan dalam kitab klasik pun lawan hadisnya dhaif maka yang dilakukan itu adalah bid'ah. Itu tidak. Jadi hati-hatinya lamun aya nu kitu catanya dalilna bener teu ada satu redaksi yang menganggap itu bid'ah. Namun teu aya bukan. Oke? Jangan dulu kita anggap vonis itu bid'ah. Itu masalah hadis kurang lebih seperti itu. Panjang lebarnya memang rada ribet. Komo bab nah hatta cek ulama ieu mah sahih na ulama dhaif mah eta babna bab panjang karena perlu ada analisis lebih dalam untuk hal itu. Tah eta mah bab bagianna ulama. Tapi minimal kita tahu trik-trik bagaimana ulama ketika menemukan hal itu. Jadi ketika yang ulama bilang A, kita ulama bilang B, kita tahu ranah berpikir seperti apa, ranah berpikirnya seperti. Tapi kita tahu bahwa konsep umumnya bahwa kalau redaksinya jelas ada dalam Al-Quran yang sunnah, ulah siga gitu, kita harus yakini bahwa itulah yang benar. Kalau tidak seperti itu, yakini itu adalah bid'ah karena jelas dalilnya redaksinya jelas melakukan. Dalilnya jelas, sholat Rasulullah lamun sholat duhur, teh 4 rakaat. Jelas ya temannya di hadis itu. Atau misalkan yang paling terkenal 2 rakaat subuh itu 2 rakaat itu lebih indah daripada lebih
lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 lebih halus berarti 4 bakal lebih paham deh. Paham. 2 teh halus lebih bagus daripada dunia seisinya, berarti 2 halus teh berarti 4 lebih halus. Maka apakah perlu kita melihat 4? Genap. Karena memang redaksinya jelas menunjukkan kata 2, tidak perlu ada lagi pemahaman lain karena redaksinya jelas 2. Jadi memang terjadi seperti itu. Kenapa disebut bidah? Karena jelas redaksinya. Jika redaksinya tidak jelas ataupun hadis-hadis doif, maka harus mengadakan satu redaksi baik di Al-Quran dan hadis bahwa itu adalah bin. Paham sini? Ingat kan ya videonya? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke hadis ke-11 di Arba'in An-Nawawi. Karena bab bidah mah jeung hadis, bab bidah mah jeung hadis. 11. Sarangan lagi, saya sekali, kalian sekali. An Abi Muhammadin Al-Hasan. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. An Abi Muhammadin Al-Hasan dari Hasan. An Abi Muhammadin Al-Hasan dari Hasan. Jadi nama dalam bahasa Arab itu bentuknya ada 3 kurang lebih kalau paling gampang. Nama dalam bahasa Arab itu ada bentuknya 3 yang disebut ismul hakiki, nama asli. Ada juga nama apa? Laqab, al-laqab. Ada juga kunyah. Hakiki itu nama asli juga Ihsan, ICH, Ihsan dalam aslina. Contoh nanti lakom nanti dia biasanya pakai abu-abuan. Nanti budak kisah mana? Nisa. Abu Nisa. Itu teh Abu Nisa. Kunyahna laniana naon? Bambang. Nah ini seperti ini yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Jadi memang mudah-mudahan tidak terluka. Kecek dulu. Jadi minimal ayat 3 nama yang digunakan. Contoh di dia Hasan, cucunya Rasulullah itu menggunakan Abu Muhammad karena anaknya ada satu namanya Muhammad. Kalau nggak salah Muhammad bin Ja'far. Muhammad ya bukan. Muhammad bin Hasan, namanya Muhammad bin Hasan. Maka terkenalnya sok pada ningali dina status-status nama-nama sok pakai Abu Saha, budak Abu Saha itu memang itu ke budaya orang Arab yang kita ikuti sini. Yang kita lima bab budaya tidak perlu seperti itu. Tapi memang terjadi masalah mau diikuti mau tidak. Tersep pakai abu-abuan ya tenang itu masalah. Karena itu bukan karena itu tidak ada satu redaksi pun kita harus memiliki 3 nama ini. Hanya saja dalam sejarah kita tahu Nabi Muhammad SAW beliau pun menggunakan kunyah, bukan lakop yang lain. Naon? Muhammad deh. Abu naon? Abu Hashim. Budak nanti saha? Ada 4 anak laki-laki Rasulullah. Salah ya? Ibrahim. Qasim. Ibrahim. Qasim. Abdullah. Ibrahim. 3. 3 ya? Berarti 3. Laki-lakinya cuma 3, perempuannya 4. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Yang beliau selalu gunakan untuk laniannya adalah Qasim. Anaknya bernama Qasim, maka dia sok disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Gitu.
Abu Hurairah, panggilan terkenal, riwayat yang terkenal Abu Hurairah, menggunakan kata Abu Hurairah itu pasti bukan nama asli. Itu pasti bukan nama asli. Itu lanian yang diberikan ke Rasulullah. Kenapa disebut Hurairah? Hurairah itu kucing kecil. Kucing kecil. Hirah kucing besar. Hurairah kucing kecil. Kenapa disebut bapaknya kucing letik? Lain pakai nama anaknya. Maka termasuknya bukan yang ini ya. Tapi lebih karena kunyah dia si Bambang. Jadi karena lakob itu harus menamai abunya dengan anaknya. Contoh Abu Bakar itu nggak ada. Abu Bakar punya anak namanya Bakar. Pasti itu bukan lakob tapi kunyah. Lanian dia si Bambang. Kenapa Abu Hurairah diberi nama Abu Hurairah? Karena setiap kali menghadiri majelis Rasulullah, beliau suka menyimpan jubahnya. Kalian tahu jubah orang Arab nih? Dia itu sekelonggar, sok nyimpan kucing letik di negara ini. Di masjid, karena di Masjid Nabawi, masjid di Masjidil Haram itu kucing banyak sekali. Termasuk di Masjid Al-Azhar pun kucing banyak sekali. Tasok lebatnya gede, nyong kucing kalian nungguan Rasulullah datang. Maka cara Rasulullah ente mah bapaknya kucing letik, karena setiap kali majlis pasti juga gitu. Pegawainya yang ngasih kucing ke dari itu. Sebutlah Abu Hurairah. Nama aslinya Muhammad bin Sakhar. Kalau Abu Bakar, kenapa disebut Abu Bakar? Ada pernah dengar? Kenapa disebut Abu Bakar? Bakar itu dalam bahasa Arab pagi-pagi sekali. Nah untuk bahasa Sunda itu Isukena teh naon? Jangan. Bakar itu dalam bahasa Arab artinya tadi pagi-pagi sekali. Ada sebagian bilang ulama bahwa disebut Abu Bakar itu karena beliau adalah pertama kali masuk yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Pemuda maksudnya benar-benar laki-laki, bapak-bapak lah. Maka disebutlah Abu Bakar. Bapaknya orang yang pagi-pagi sekali sangat awal masuk Islam. Ada juga yang mengartikan bakar itu dari kata bikar. Bikar itu perawan, gadis perawan. Bikar itu Abu Bakar itu karena punya gadis perawan yang nanti dipersunting oleh Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka disebutlah Abu Bakar, bapaknya si Aisyah, perawan. Tapi tadi awas, bukan Aisyah tapi karena perawan. Punya anak namanya siapa? Asma, beliau punya perempuan namanya Aisyah, tapi yang perawan itu yang Aisyah. Karena siapa? Asma sudah menikah. Lanjut. Apa yang disampaikan oleh Hasan? Beliau cucunya Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, bahkan kesayangannya. Banyak sekali riwayat-riwayat Rasulullah bersama cucunya ini. Yang paling fenomenal ketika pas sholat, paling fenomenal. Rasulullah ketika sholat, cucu-cucunya dua orang itu Hasan dan Husain itu naik ke punggung beliau, ke sujud, narain. Kan budak biasa gitu, ninggalin bapaknya ke sujud dan jajal, siga ngajak kekudaan, narain. Saat itu Rasulullah tidak langsung berdiri dari sujud ataupun tidak, di bahasa orang mengais budak anak gitu. Beliau sampai sujud lama. Padahal kerjamaah, melamakan sujud kerjamaah. Tapi ayah sahabat belakang makmum, rada aneh. Nah sujudnya mending lama-lama ting tara biasa masih gaki. Ya kan rada aneh ya, ayah nakal sahabat. Jadi perlu ayah nakal aja. Pas itu nongol kan, alhamdulillah ayah budak nah. Kita harusnya berterima kasih pada yang nakal ini karena riwayatnya sampai kepada kita. Nongol gitu ke sholat kan nongol gitu kan secara fikih batal kudu namanya. Tapi ada maklum deh masih awal deh ya. Kan temen apa terus latih gitu. Nongol gitu batal deh. Batal harusnya. Karena kita ada gerakan di luar sholat. Maksudnya nongol lagi gitu ayah Hasan Husain gitu ya begitu. Sadar di situ bahwa Rasulullah gara-gara
cucuknya naik ke punggungnya lama sekali sampai capek nah Rasulullah teh nah hasilnya aki teh cengkat teh bosan karena baru Rasulullah Allah buat baru di situ ada riwayat bahwa kadek kita harus sadar bahwa Islam itu kadeknya bahasanya gitu Islam itu melarang kita untuk membentak anak jika tidak sopan. Karena bahasa anak itu belum usia yang dibebankan syariat. Ya. Kira-kira dosa saya, kira-kira. Lamun aya budak teu sopan, ku kita orang tua dibentak, "Cing sopan." Sampai kaceurik, dipaksa sampai kaceurik budak eta cing sopan, tong kitu. Ceurik ke budak. Kira-kira dosa saha? Budakna bapana. Bapana da budak, macan meunang syariat teu sopan. Itu naon budak? Justru bapana nu mentak budak nu jadi dosa. Karena bapana mah geus balik umurna sudah masuk iya. Karena seperti itu nya padahal mun di masjid gandeng mun foto hai tunggalan nih kan gitu ada kan budak belum ada hukuman buat mereka juga gandeng di masjid beda lah aki-aki nu gandeng bapak gandeng beda eta mah camukeun eta mah kebae dirempus ge gitu dan sebenarnya Bapak balik ke budak. kamu bisa aki-aki gitu ya tapi kan tadi bukan karena sifatnya tapi ningali umurnya sudah dewasa maka perlu ada bentakan itu ketika sudah beranjak balik baru ada syariat kita mesti membentak khawatir itu menjadi akhlak menjadi kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan agak sulit untuk diubah cobaan kebiasaan itu bahasa Al-Quran lamun kebiasaan itu sudah dilakukan sampai umur 40 tahun. 40 tahun kebiasaan itu masih dilakukan agak sulit untuk merubah itu. Maka ada pembentakan itu kan bahasanya itu bukan kita tidak bukan ngamuk gara-gara katanya kita ingin kebiasaan itu. Maka masak ada satu doa yang ini diajarkan ke saya Nabi Sulaiman alaihissalam Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan wa li tardahu dan sebagainya pada ayat. Nah itu doa yang ketika seseorang sudah menginjak umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun di firman Allah? Karena usia 40 tahun sudah menjadi sosok yang sudah istilah lama mun akhlak geus jadi akhlakna geus pakem. Lamun sok ngabohong 40 tahun sok ngabohong kene wah eta mesti ngajar. Kayak itu mau aja. Pasti mau aja. Maka lamun acan 40 mah sadari bahwa lamun 40 mah sadari bahwa itu semua akan menjadi pakem kita. Urang sejatinya seperti itu. Maka ada istilah pencarian jati diri teh lamun dalam hal positif ya, itu baik. Tapi jati diri temang-imangi sampai ke kolot kan ada apalagi jati diri bahasana orang sebagai hamba ditayangan oleh hamba lainnya Allah teh mana gitu. Itu menjadi agak bermasalah karena ranah-ranah negatif. Lanjut sakitu apa yang disampaikan oleh beliau bahwa Hasan hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu aku telah menghafalkan min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati dan menyelamatkan beliau. Maka hafidtu aku menghafal min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu semoga Allah merahmati alaihi kepada beliau wasallama dan menyelamatkannya dak mayari buka tinggalkan apa yang meragukanmu
ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka dan lakukan apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Waqala dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun. Hadisun hasan sahihun. Hadisnya hasan dan sahih. Sahih. Sebelum masuk ke matanya, saya ingin menjelaskan tentang Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi punya kitab hadis yang terkenal. Bukan ya? Ada yang bacanya Tirmidzi, ada yang bacanya Tirmidzi. Naon kita bener? Ingat kayaknya kita bener? Tirmidzi. Kitab Tirmidzi. Astagfirullahaladzim. Ulangi deh ya. Anu judulnya Sahih, naon unggul? Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Naon deui? Muslim. Tirmidzi. Aya Sahih Tirmidzi? Ada. Enggak ada. Hadis riwayat Tirmidzi. Aya nu judulna Sunan. Aya nu judulna Musnad. Iya lah. Naon Sahih naon edit nu Sahih? Daya Sunan. Abu Daud itu. Sunan Abu Daud. Kalau Daruqutni masuk tak? Oke, Sunan Ad-Darqutni. Aya kene teh, itu sana. Ada ini kan? Ada. Ada dong. Sunan naon deui? Iya, termasuk Nasai Sunan ya? At-Tirmidzi. Nasai. Aya Sunan An-Nasai. Naon deui? Sunan Ahmad ya? Abu Daud, Masuk Nasai. itu penelitian. Musnad Ahmad. Oh, Musnad ya. Ini Musnadnya Imam Asy-Syafi'i. Ahmad Hambali. Hambali. Ya Ahmad bin Hanbal ya, Hanbali dia. Syafi'i ya. Syafi'i. Syafi'i. Maliki. Orang mana Syafi'i? Maliki. Syafi'i. Syafi'i nane. Maliki. Maliki, Imam Malik itu punya judulnya khusus Al-Mu'atta. Abu Daud. Al-Mu'atta ini karangan Imam Malik yang kita kenal dengan istilah madhab Maliki. Nah, itu punya kitab hadis judulnya Al-Mu'atta. Sunan Aidin, sihir kene. Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Segitu dulu tadi. Segitu dulu aja. Segitu aja. Bisi olah. Bisi olah tadi. Oke. Jadi maksudnya lamun kita menemukan rawahu salah satu nama ini, maka hadis itu ada di kitab ini. Sahihnya. Contoh, rawahul Bukhari secara kemungkinan besar pasti aya dina kitab judulna teh kitab Sahih Al-Bukhari. Lamun teu aya kumaha berarti aya kitab lain. Maliki kitabnya. Al-Mu'atta Imam Malik. Ini semua bisa di ayat terjemahannya ada, ayat terjemahan Indonesia ada semua. Kita ini sudah ada terjemahan Indonesia. Namun biasanya download software mah itu saya terjemahannya. Jadi maksudnya kita harus sadar bahwa rawahu Tirmidzi itu naon fungsina ketika aya rawahunya. Rawahu itu maksudnya itu ada di kitabnya di karangan beliau yang disebutkan. Tirmidzi mengarang kitab judulnya Sunan At-Tirmidzi. Maka pastikan kemungkinan besar hadis ini ada di Sunan At-Tirmidzi. Ya teori hadis tegedikinya. Dina roh jangan HR. Bahasa Indonesia sok aya Hadis riwayat. Hadis riwayat bahasa Arab nama rawah. Nah, jadi tapi kan kita belum sampai ke masuk ke kitab ini. Oke, nanti silakan nanti kita belajar khusus bahwa benar tuh aya di lamun rawahul Bukhari benar tuh aya di Sahih Bukhari. Jangan-jangan apa yang kamu lihat di googling HR Bukhari
cek Bukhari, oh berarti penipuan bahwa apa yang disampaikan itu saya pernah menemukan gitu. Maca Yasin untuk yang mati itu riwayat Imam Bukhari. Ternyata ada di Google HR Bukhari, berarti hadis riwayat Bukhari. Dicek Sahih Bukhari nggak ada. Apa yang disampaikan itu nggak ada. Berarti oh ini tuh. Aya maksud bahwa lamun soal lagi hadis riwayat Bukhari, pastikan itu hadis sok. Hitong di jaga dari Bukhari kumaha hadisnya pasti. Nah itu jadi masalah besar. Ketika ada bahasa membacakan Yasin untuk yang sudah meninggal itu hadis riwayat yang kita terkenal bahwa itu hadisnya doif, maka sulit untuk menyatakan itu syariat. Tapi hal yang baik ya, membacakan Al-Quran itu hal yang baik. Jangan anggap itu sebagai bid'ah. Next, apa yang disampaikan oleh Hasan, apa yang dihafalkan oleh Hasan? Hidup itu harus meninggalkan yang kamu ragukan. Hiduplah dengan apa yang kamu yakini itu benar. Maka apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa bahasanya? Ma'atakumur rasulu fakhudhu, maka apa yang datang dari Rasul fakhudhu, maka yakini itulah yang disebut benar. Maka apa yang datang dari Allah lewat firman-Nya Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika, itulah yang disebut dengan kebenaran. Makanya Al-Qur'an bahasanya, Al-Quran mensifati dirinya bahwa la roiba, tidak ada keraguan, semua yakini itu benar. Apa yang Al-Quran itu. Jadi lamun kita menemukan hari ini, karena kita sudah masuk ke era sains ya, era bahasa teknologi lah, ilmu pengetahuan. Lamun aya salah satu cara yang berbentrokan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran ataupun hadis, maka kamu harus yakini yang terbaik pasti Al-Quran dan hadis. Meski belum tentu yang menurut ilmu teknologi itu salah. Contoh. Kata dokter sikat gigi itu kurun seberapa kali? 3 kali. 2 kali. Bangun tidur sore. Kalau sakit gigi mah ya 2 jam sekali kan. 2 jam sekali. Cek dokter teh, cek iklan Pepsodent mah kumaha? 2 Sehari 2 kali. 2 kali hiji. 2 kali hiji. 2 kali hiji. Hiji kali 2. Sok kali dia. 2 kali hiji maksudnya 2 kali dalam 1 hari. Kan gitu ya. Apa bahasa redaksi Rasulullah? Bahasa kayak gitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak. Jadi cek Rasulullah, mana paling indah? Sikat lamun mah sikat gigi sebelum sholat itu tengah berarti umat saya, maka pasti saya ngawajibkan setiap umatnya untuk sikat gigi sebelum melaksanakan sholat. Dari seberapa kali? 5. Itu Pak. Nah, kan pastinya kan ayeuna mah ramena teh iklan teh sehari 2 kali. Rasulullah mah sahar. Amun hayang Rasul bahasana kitu. Lamun mah teu ngaberatkeun, saya rek ngawajibkeun dah. Sikat gigi seberapa kali? 5. Bahasana kan dulu mah can aya Pepsodent punten. Dulu itu dia Pepsodent. Non istilahnya fluoride. Fluoride. Nanti istilahnya teh. Odol. Nya odol teh istilahna naon heuh? Aya fluoride na aya non Kalsiumnya dan sebagainya. Itu kan baru diketemukan di abad ke-20. Rasulullah hidup abad ke 7 abad ke-7. Kan beliau lahir 571 Masehi. Berarti beliau 6. abad ke-6 atau abad ke-7. Kan can aya odol, can aya Pepsodent, can aya naon ya nanti. belum ada chip. Naon lah, Ciptaden dan sebagainya. Can aya oden-odenan, can aya oden-oden. Saduden can aya. Ustaz Dude. Maka yang pertama kali menemukan satu alat untuk membersihkan gigi itu adalah Rasulullah. Diambil dari satu akar tumbuhan. Saya lupa namanya tumbuhan naon.
yang kita kenal yang istilah siwak begitu. Kalian main ke pesantren astrologi lah yang mana roda masih kene pedalaman itu masih kene yang sholatnya digantungkan siwak kedua siwak kedua digantungkan aya nu ngahiji jeung tasbih pernah nggak itu itu ada di Bandung aya di pedalaman saya pernah main ke pedalaman di Tasik biasanya masih Tasik paling ini dinya tadi anu Lauce nah ada Laut ada di Risdian. Oh iya dinya itu kan mending lah orang kan biasa sok sama jamaah tabligh nah itu soknya kuat silakan main aja Mas Tam. Dan memang saya bilang tapi jangan dibenturkan kebahasan lagi jika apa yang ada redaksinya dari Rasulullah yakini itu pasti yang paling dan paling benar. Maka sebetulnya jika tinggi 5 kali tapi hese bahasa maka hukumnya tidak menjadi wajib cek ulama teh karena Rasulullah bahasa lagi kalaulah tengah beratkeun lamun ya tengah beratkeun maka saya pasti diperintah ke tiap sholat kudu bersiwak sikat tapi karena berat pasti berat maka saya ambil ulama mengambil redaksi itu tidak hukumnya wajib tapi lebih karena sunnah. Agama tidak membahas tentang kesehatan, betul. Agama tidak membahas tentang kesehatan, karena bukan ranah agama. Tapi pasti cek dokter 2 kali, yang 5 kali, mending mana? Pasti 5 kali. Kak iklan Pepsodent banyak, 2 kali, yang 5 kali harus mana? Pasti 5. Mau mungkin karena 2 sudah baik, maka 5 menjadi lebih baik. 5 kali kan kacang payu Pepsodent. Nah, kecak beat dia. Ambur mang. Anggur. Ya, maka itu yang jadi. Tapi apakah siwak menjadi apakah odol menjadi mengurangi keberkahan itu? Siwak kan ini bahasanya siwak. Tidak, karena memang odol kan can aya zaman dulu. Mantap baheula menggunakan tadi aja siwak yang diambil dari akar tumbuhan pohon saya lupa namanya. Kemarin teh ngebahas. Lupa namanya. Tak gitu ya. Jadi apa ya kita harus yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti itu yang terbaik. Terbaik. Harus yakin. Apalagi berkaitan dengan keberadaan Allah itu harus tentu jangan ada keraguan di situ bahwa Allah itu wujud. Allah itu wajibul wujud, keadaannya yang mesti ada, superlatif keadaannya. Karena apa bayangkan jika tidak dimasukkan wujud Allah itu, maka banyak pertanyaan yang tidak akan bisa kita jawab. Filsafat lebih membahas kebanyakan why, lebih ngebahas tentang asal sesuatu. Kan awal-awal gitu ya, filsafatnya. Baheula pertama kali saya pernah baca teh bener atau salah kayak tanyakin. Ustaz Fahmi coba. Saya baca pertama kali yang dianggap sebagai sosok filsafat itu adalah Toles. Toles itu ngebahas tentang jadi bayangkan filsafat masyarakat umum saat itu kan keramaian teh anu dipikirkan teh duh engke makan naonnya besok dahar naon enak gawe naon gaji naon anu paling banyak hari ini kan gitu budak ke dahar naon itu yang paling banyak dipikirkan ke masyarakat umum lainnya duh sigana ngopi naonnya kayaknya kan gitu orang banyak minggu harap ngopi naonnya rekamana ulina kan gitu iya ya seorang sosok nanyakan dia aya bumi asalnya tiru naon gitu ngobrol di masyarakat umum kira-kira disebut naon gitu kira-kira kan gitu ya rada aneh dia mau mikirkan sesuatu anu memang jarang dipikirkan dah jangan mikiran gitu oke gitu aja bahasan tapi itu yang pertama kali dia nah sampai ke bahasana disebut ayat nyebut gelo dan sebagainya kita kalau melihat dari nyelamun kasus seperti itu wajar disebut gelo karena memang memikirkan sesuatu secara umum tidak dipikirkan jangan sih gitu tapi kan itu yang menjadi justru penemuan-penemuan itu kan begini kita memikirkan sesuatu memang jadi pikiran ke batin ayo nanya lagi nah ari lamun labu ka handap di pikiran kan udah mah ada geus apalnya amun dialungkan pasti ka handap gitu nyalong di pikiran tapi kan itu yang sampai kita menemukan namanya
Kan gara-gara jelema nu disebut gelok urang maksudnya gitu ya. Nah, sih pikiran begitu sampai kita bisa menghitung Newton kan gitunya ngitung jatuhna ka bumi teh sabaraha kecepatan sampai bisa kumaha carana kita bisa menciptakan satu barang yang ketika terbang aneh nah pesawat tika tarik kan meniunya dialungkeun tika handap pesawat nah pas naik tika handap kira-kira benaon kalau lu tuh pikiran aja karena memang orang lebih pikiran orang bahasa sadar diri bahwa itu adalah pikiran orang tapi kita sadar bahwa penemuan-penemuan itu dimulai orang-orang yang bertanya seperti itu ya kita harus berterima kasih orang-orang yang seperti kita gila itu berterima kasih karena gara-gara orang gila seperti itu orang akhirnya bisa memanfaatkan teknologi tapi sama itu baheula teh tulis pertanyaan ai bumi ieu asalna di naon nya kan gitu asalna tino maka Al-Qur'an Islam menambahkan satu pertanyaan penting yang lupa dipertanyakan oleh yang biasa bertanya itu tidak menanyakan who tidak menanyakan who saha siapa karena ketika saya pernah satu iya kayak ada ngobrol santai jeung anu profesor di TB misalkan bahasa kan ketika ahli bumi itu asalnya misalkan baheula mah cek toles mah bumi teh karena secara geografinya itu lautan lebih banyak daripada daratan perbandingannya lautan 2/3 daratan 1/3 maka kemungkinan besar bumi teh tinu cai bumi teh tinu cai karena buktinya cai lebih banyak dominan daripada daratan ayo nu bantah untuk tiru batu akhirnya berkembang teori baru tentang Big Bang di abad 20 ini bahwa bumi itu tercipta dari bumi dan semua galaksi ini tercipta dari Big Bang. Non Big Bang teh? Ledakan besar tidak naon? Astaga orang mana ya? Astaga ini hidup di tahun sabaraha ya? orang surga Surga amin. tak hafal gue Amin. Tak apa Big Bang ini naon? Kita mah lahir 2021. Yo, jadi zaman old school gitu kan. Zaman old gitu kan. Jadi Big Bang teh cenah kieu Big Bang teh dia asap yang berputar berkecepatan lebih cahaya sampai tarik motornya meledak. Nah, ledakan itu yang menjadikan bumi, yang menjadikan galaksi semua alam semesta ini tercipta dari ledakan. Makanya nama menanyakan dia, dulu dalam redaksi Al-Qur'an ya, kalau kalian menanyakan pada orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawabannya Allah. Ayo mah henteu. Kalau ente nanya ka ilmuwan ayeuna, saha nu tong saha menciptakan bumi heula? Bumi tercipta dari apa? Tadi asap. Tapi lupa teu nanyakeun saha atuh menciptakan asap eta. Jika bumi itu bukan seseorang yang menciptakan, oke? Bukan seseorang yang menciptakan, bukan sesuatu yang menciptakan. Karena dia tercipta dari ledakan. Pertanyaan, lupakan pertanyaannya. Kedua pertanyaan ini, saha menciptakan haseup ieu? Kan butuh jawabannya, bener tuh? Butuh dipikiran deui. Ngan urang mah kan karena tadi teh urang sadar teu kudu pikiran begitu, dibere jawaban ku agama. Nu nyiptakeun teh Allah. Dia sosok yang mesti ada yang bernama Allah. Yakini saha nu nyiptakeun gitu. Jadi asal saudara teh tong poho tungtungan pertanyaan aku saha, maka ilmuwan tidak akan bisa ada yang menjawab. Maka diberilah itu jawaban lewat wahyu, lewat Rasul. Itu Rasulullah teh hadir sebetulnya mah ngan eta hungkul. Intina mah menyampaikan itu ayat Allah. Maka itu adalah jawabannya jika ditanyakan, jawabannya itu jawabannya. Bisa jawab Allah eureun kan gitu. Urang kan pemikiran kan geus jawabannya teh Allah gitu. Kan orang ilmu kira kumaha kan gitu. MLPI Nah, maka
perdebatan hari ini bolehlah misalkan tentang teori bahwa yang berputar itu bumi apa matahari, yang mengelilingi itu matahari apa titik tata surya itu bahwa orang diajar STT bumi apa matahari Karena itu flat earth, Sat. Hah? Teorinya kan mas ayah aja dari flat earth cenah geus anyar deui wae kelah gitu mah tinggalkeun tinggalkeun karena flat earth geus kabayang tumbuhnya di mana karena memang nggak ada sih cek pilot anu beli dunia gitu gua boleh boleh deh ya. boleh nah itu cenah datar di dunia kan setemu dia lah kan nama lagi ya lucu ada hari terbaru ini saya baca di Nas Daily Nas teh Rasa bukan Nas Daily deh eta YouTuber terkenal bikin 1 minute dina peta atlas itu banyak kerancuan Kanada bentuknya lebih gede dibanding atau setara dengan Afrika si Kanada Greenwich itu gedenya sarua jeung Amerika padahal kenyataannya Kanada leutik Kanada teh sepertiga dari Amerika Greenwich kecil sepertiga dari Amerika cek menurut saya atlas di Google tinggal di Kanada luasnya sih kumaha luasnya kumaha karena memang ternyata ditemukan atlas anu datar teh eta teh asalna tinu buleun bentuk global ketika didatarkan otomatis ada namanya rada karena membuleun lah jelas ya lamun didatarkan jadi agak gedean Melebar gitu ya. nggak lebar jadi memang bentuknya teh bukan bentuk asli kenyataannya toh gening loba anu ka Kanada nah gening Kanada teh sempit lain juga dina peta ada peta terbaru namanya Pet Gallery mah itu sudah peta datar tapi bentuk pulaunya sesuai dengan kenyataan aya di Pet Gallery Pikiran pikiran bukan tuh ya terus mikir gila lah saya bilang saya merame teh nulir lu ka rumah sih gitu flat earth dan sebagainya itu tapi bukan berarti kita hindari itu dalam artian bukan kita artinya membenci menghindari itu bukan artinya membenci tapi terkadang menghindar itu justru menyelamatkan kita agar kita lebih fokus kepada apa yang kita yakin. tong sampai kita menguruskan sesuatu yang membuat kita ini sampai terlupakan masalah penting bahwa kita mah hirup teh menjaga kalimat la ilaha illallah supaya terus generasi kita terus diajarkan kalimat la ilaha illallah terus kita hukum tugas orang kan tadi in kuntum tuhibbunallaha buktikan kecintaanmu kepada Allah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ngawarusan tinggalkan we nu ngalieur kamu ngaragukeun ente mah kamu ngaragukeun bab Tuhan mah tinggalkanlah nu kitu mah fokus we anu betul-betul kamu ya Larukan ya Dun. nah Jangan rungkat istilah bisa dulu kamu rungkat tong ribut pahami bahwa kita itu diciptakan untuk sebagai khalifah bagaimana kita bisa balance antara kebutuhan kita dengan ibadah pada Allah tong sampai bahasanya gitu aya ulama bilang 2 penyakit manusia itu satu punya yang jadi sumber masalah itu punya keinginan yang tak terbatas yang kedua istilah nanti ya jadi tidak merasa cukup dengan apa yang dia punya jadi yang dua terus itu keinginan yang tidak terbatas nafsu yang tidak terkendalikan itulah yang menjadi sumber dosa-dosa yang kita lakukan maka munculnya sikap rakus termasuk satu sifat menjadi induk semua maksiat namun geus rakus mah bahasa geus segala hayang milik batur ge kudu jadi milik kurang kumaha apapun
manehna boga mobil aku mah carana orang kudu boga mobil maneh urang sedang segitu ini menjadi sumber segala dosa. Maka hindari keinginan yang berlebihan, awalkan satu bersifat primer untuk orang. Maka Rasulullah selalu mengajarkan hiduplah ekonomis, bukan berarti miskin tapi harus ekonomis. Jika bisa berkebutuhan sedikit mungkin ya, sedikit mungkin meskipun kamu mampu untuk membeli sebanyak mungkin ya, miliki sesedikit mungkin meskipun Anda bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Karena ternyata apa yang di luar kebutuhan tetap akan yus'al, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti meuli, jangan yang meuli 2000 we pernah amun dikesakan asup surga ge telat ya, asup surga ge telat. Ada riwayat gitu Abdurrahman bin Auf beunang. Abdurrahman bin Auf dapat suatu ketika Abdurrahman bin Auf datang dengan 60 untanya ke Madinah. 60 unta itu biasanya membawa tas kanan kiri. Jika motornya kanan kiri, bayangkan unta lebih besar. Itu berisi emas, perak, berlian. 60 unta. Dipanggil Pak Isi. Naon ieu riuh? Kan masyarakat Madinah langsung meriung. Karena biasanya sok bagi Abdurrahman meriung. Naon ieu? Datang kabilah dagang Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Oke, cek Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Panggil tadi, panggil. Dipanggillah Abdurrahman bin Auf mendatang Aisyah. Cek Aisyah teh, wahai Abdurrahman bin Auf, saya pernah mendengar Rasulullah bahwa Anda bakal terlambat masuk surga. Nah, terlambat masuk surga. Ruas dikit juga lagi, padahal geus asup surga. Urang mah terlambat masuk surga. Alhamdulillah asup surga. Abdurrahman bin Auf ruas, sia telat dah gitu. Urang mah satunya, ku asup surga lagi baik, telat ge nu penting asup. Urang mah gitu. Abdurrahman bin Auf teu, asna telat. Karena akan banyak beberapa hal yang akan dipertanyakan ke Allah terkait apa yang kamu miliki hari ini. Wah. Tapi sejarahnya, karena hadisnya ada yang bilang hadisnya sejarah. Mudah-mudahan jadi motivasi. Cek Abdurrahman bin Auf. Ya sudah 60 unta yang ya, kantung-kantung yang dibawa 60 unta saya hari ini saya sedekahkan semua. Sedekahkan semua. Saya enggan untuk terlambat masuk surga. Urang mah baiat terlambat. Oke. Iya mah dia enggan masuk surga terlambat. Kan luar biasa. Maka ini menjadi pembelajaran kita hari ini bahwa bagaimana kita bisa mengelola diri supaya keinginan yang berlebihan untuk diri kita coba minimalkan lah. Tahan SMA minimal kan. Belajar bersifat ekonomis karena orang mah hirup lamun tuangku sebenarnya istilah kasar aja gitu. Orang tuangku sama unggul hirup mah. Hirup. Kudu orang bahas spaghetti, kudu orang bahas spaghetti. Tapi ternyata maksudnya hayang dia baterai ayeuna naon anyar teh naon makanan anyar. Sebelah naon di sebelah naon di. Sebelah naon di. Sebelah ceker. Nu aneh-aneh ini. Nu mahal. Aya nu pancake sekarang lagi tren. Oke. Ini tidak naon itu. Ngan. Naon enggak apa yang mana naon itu kok penting. Kudu jeung eta teh gitu. Padahal mun dibalikin ka bang urang, hirup moal ku dahar sangu saeutik jeung tahu heuh. Hirup moal. Nah jelema ayeuna dah sabarahan anu dia masa kitueun ka warung nasi jeung tahu sabarahan. 4.500. 4.500. Kali 3 12.000. Kali 3 teh berarti 350.000. Nah geuning nu boga 5 juta ngarasa kurang kene. Kira-kira kunaon ngarasa kurang? Dan tuangnya di restoran wae. Da ayana eta. Manusia kan gitu manusia sudah. Paribasa. Tapi kan paribasa manusia itu pembenaran dirinya padahal kan mereka sadar secara akalat bahwa dah hirup mah butuh teh karbohidrat sabaraha persen, glukosana sabaraha persen gitu. Kaliumnya sabaraha persen. Aya nu kuat 3 hari tidak makan, kuat gelom permen. Pernah susu 3 hari. Iya, 3 hari. Kali minum. 3 hari kuat. Kan lucunya
Kamu lah orang menurut gitu ya permen sampai yang 3 poin wah sigara beras sebulan sama ada kalau orang cuma harus merah Sampai itu megang. Ya mau tapi kan maksudnya dikit oke ya namanya tapi lawan gitu kan resep sigara Cobaan dong, Cek. cobaan. saya tahu coba Jamin dong jadi ngora deui sedun. Asik gitu. Sekarang mah kan pakai oki jelly kan. oke jadi meja cukup Gejala jeung Benar. koma. kita mah nahan lapar kan bahasa tidak memenuhi kebutuhan tubuh Saya harus ter EPG enyi oki jelly. Siap. siap kemilap siangnya mamproma ini belajar bagaimana mengendalikan keinginan kita yang berlebihan agar tadi tidak terlalu banyak di akhirat yang dipertanggung Ya Allah. menang boga mobil 2 menang Boleh. tapi alus nama hiji teh usahakan manfaatkan sesuatu yang bisa jadi bekal jang Akhirat. ketika ditanya jang naon teh teu cadel teh jang naon pernah diangge ku ustaz anu jang dakwah di situ kan Masya Allah. karena teu cadel teh ngobrol teh teu cadel nya ketika nah boga 2 sama maneh teu cadel teh hiji kali di jalan obrol kangen ah jauh 2 naon gagayaan we kan teu ngeunah kan teu ngeunah aja Ikutin tren sebenarnya. nya kan ikutin tren ramai iya mau iya kan teu agak kurang karena semua kita tidak akan berdua kaki kita tidak akan beranjak dari pengadilan sebelum semua yang kita miliki dipertanggung semakin banyak maka akan semakin besar tanggung jawab yang perlu kita tanggung jawaban yang perlu kita Tangguh. tanggung jawab kita kan ya jawaban yang perlu kita tanggung maka siapkan jawaban terbaik maka cek bahwa bahasan sebelum meninggal kurangi apa yang kamu miliki supaya tidak menjadi beban di pengadilan banyakkan pembela-pembela di akhirat kurangi penuntut di akhirat pernah dengar riwayat nu muflis anu bangkrut banyak Yang bangkrut. nu bangkrut terus umur teh keur ngobrol ki cing sahabat anu terang naon aya bangkrut teh plat saya Rasulullah apa naon bangkrut teh man la dirhama lahu wala dinar nu teu punya harta nu teu punya aset betul Rasulullah betul tapi lain eta nu maksud saya naon atuh Rasulullah bangkrut man jaa yaumal qiyamah ya'ti yauma man jaa yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalik datang dengan pahala salatnya datang dengan pahala saumnya datang dengan pahala hajinya tapi di pengadilan banyak penuntut kepada orang itu apa yang dituntut ya Allah dia sudah menzalimiku ya Allah dia sudah apa bahasa lagi saya teh gawe ka manehna teu digaji sabaraha bulan ada yang bahasana dia pernah memukulku sampai berdarah ada yang bilang dia sampai membunuh seseorang dituntut maka semua penuntut itu diberikan oleh Allah pahala yang dia miliki ditransfer ke yang menuntut aya nuntut hiji pahala sholatna kasih aya nuntut deui pahala zakatna diberikan sampai dia nggak punya pahala yang dipersembahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara banyak penuntut. Tapi sahabat tidak berhenti di situ. Logikanya gitu. Ya Rasulullah, kumaha atuh lamun kasusna ya, lamun kasusna pahalana geus beak tapi nu penuntut loba kene. Pahalana udah habis tapi nu nuntut loba kene. Pinter ya? Minus. Sahabatnya minus. Maka cek Rasulullah, maka dosa yang menuntut ditransfer ke yang dituntut. Atau bagaimana dengan firman Allah la taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa warisan. Yang tidak ada dosa itu dosa warisan transfer mah iya ya hadisnya. Tapi mungkin di mana hisab maka ada dua dosa itu yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan manusia. Maka yang hubungan dengan Allah cukup ku istighfar, maka dengan hubungan manusia istighfar dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena dosanya tidak akan hilang sebelum orang yang kita sakiti itu memberikan maaf. Maka sifat pemaaf adalah ciri orang yang beriman
saacan batur minta hampura teh geus ngaham kudu kitu urang tong nungguan batur minta hampura karena karunya mungkin berarti urang teh bakal jadi penuntut urang mah kudu bisa gede hate sabar cing gede saacan batur minta hampura wayahna urang diajar mimiti ngaham ai alus mah dua nana bisa legowo tapi minimalnya urang mah kudu jadi jelema teh tong nungguan batur minta maaf. tapi berikanlah maaf sebelum meminta maaf. Itulah akan menjadi jalur paling surga, paling nyaman, paling indah. Pernah satu terakhir datang satu cek Rasulullah kerki ngobrol sahabat ke sekedap deui aya bakal dongkap penghuni surga lain calon deui penghuni surga sahabat tungguan kan mau datang di lawang panto ditunggu datang bawa tarumpah datang Maksa pari ternyata mah penasaran anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar kalau nggak salah anaknya Umar penasaran iya nah cek Rasulullah jadi penghuni surga itu rek nggak bohong halus nggak bohong saya rek nginap di imah tapi kumaha carana saya diizinkan untuk menginap di sana maka Abdullah datang ke imahna ya wahai paman saya diusir ku bapak saya diusir ku bapak jati imah gara-gara boga kasalahan naon kan Umar terkenal dengan keras percayalah sih manggilnya tuh di dia heula sementara supaya kan 3 hari maksimal itu 3 hari marah-marahan itu kemudian maksimal 3 hari itu bertamu maksimal 3 hari maksudnya bukan maksimal 3 hari ya anda tamu agung itu hanya 3 hari keempat itu Anda sudah jadi babu hari mudahar tongpang nyiapkeun kudu nyiapkeun sorangan kan gitu ya nanti etika nama kan 3 hari setiap malam dicek kemarin ya amalan naon sampai jadi pengurus tahajud penting ditungguan henteu kemarin malam besok beren tahajud cek deui henteu tahajud henteu cek deui hari katilu terakhir hari katilu sih nanti bakal tahajud sih karena yakin saya tahajud bakal jadi jalan paling mudah asup surga dicek alah geus beak waktuna temot pulang kan mau terbuka jawaban akhirnya memaksakan diri nanya wahai paman sebenarnya tujuanku kesini teh gara-gara perkataan Rasulullah Anda penghuni saya penasaran apa yang bisa membuatmu menjadi penghuni atuh lain di awal awet dibantu lo boy ente udah langsung padahal mana di hari pertama kene nanya kan karena gini zaman sahabat itu tidak ada pamer aura mata tadi mantap ada bahasa kita harus diam-diam melihat amal mereka karena nggak mungkin mereka ngomong maka itu cara nanti kayak mana maka cek sahabat tadi tidak sebutkan namanya siapa sahabat tadi wahai Ananda ada satu amalan yang tidak pernah saya tinggalkan setiap sebelum tidur yaitu saya selalu memikirkan orang-orang yang tadi punya salah dengan saya dan saya sebelum tidur memaafkan kesalahan mereka. Ini paling guna ya jelema siga gitu jadi calon penghuni mata kan bahasannya wal afinanin yang memberikan maaf meski tidak menunggu orang lain meminta karena namun bahasanya Anda sudah membebaskan diri Anda menjadi penuntut dia di akhirat wah itu mah luar biasa nyelamatkan tuh nyelamatkan gede itu pahala mun gitu gede pahala kebayang lah mun teu dihampura orang teh bakal jadi penuntut berarti bakal jadi beban jang maneh maka al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi orang muslim itu sejatinya adalah orang yang bisa menyelamatkan orang muslim yang lain baik lewat lisan ataupun lewat perbuatan eta minimal ngaham berat kira-kira
berat hampa kita kira-kira pasti nu tiket surga mah pasti weh berat tapi mungkin tuh kurang lakukan maka jangan pikirkan beratnya tapi pikirkan mungkin maka kemungkinan orang bisa motivasi kita bisa karena kita yakin tadi niatkan lillahi orang melakukan bukan gara orang-orang itu tapi awal yang pertama innamal a'malu bin niat orang mah karena dalam meninggali kajian mana deui mah sok orang teh Korea ningali perubahan dalam mana teh Korea ya maka hindari pandangan tentang manusia tutup orang meninggali ka fokus tinggalin kalau tong ningali ka orang seakan-akan amun hayang hafal dulu jelema na ngalewat dia teh uluh betul naik jadi masih gitu kene saya bilang jangan begitu agama tidak menuntut untuk jika Anda ingin membenci jangan benci orangnya tapi perbuatannya kalau orangnya sudah tidak melakukan perbuatan itu maka hilangkan kebencianmu karena yang kamu benci bukan orangnya tapi sifat apapun masa lalu kita jangan ada benci di antara kita karena bisa jadi apa yang kita benci tidak lagi kita orang itulah timbulkan rasa itu yang bisa saya sampaikan karena khawatir terlalu panjang atas jam 9.10 saya tutup dulu jika ada pertanyaan maka nanti di apa tampung sama MC Sadude Harlino aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa dulu dengan suatu majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.